Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oke, sahabat Poljam, pagi ini kami dari tim marketing sekaligus tim penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Jambi. Kita mau tahu tentang kesibukan mahasiswa yang ada di Politeknik Jambi. Yuk, ikuti kegiatan kami. Halo sahabat Poljam, apa kabar nih? Baik. Boleh duduk sini? Oke. Siap nih, kebetulan kami ini lagi ada kegiatan nih, mau tahu tentang kesibukan mahasiswa dan sahabat-sahabat Poljam nih yang lagi ngumpul seperti ini. Nah kebetulan kan kita lagi libur semester nih. Nah kami lihat nih ada teman-teman sahabat Poljam yang datang ke kampus. Nah mungkin kami izin minta waktu lah untuk diskusi, mau tahu nih apa kegiatan-kegiatan yang ada selama masa libur ini untuk sahabat-sahabat Poljam yang ada di Poljam sekarang. Mungkin sebelumnya boleh kenalan dulu nih, biar nanti teman-teman pemirsa tahu nih teman-teman ini namanya siapa, dari prodi apa gitu. Oke, ini namanya siapa? Nama saya Intan Kurniasia, semester 4 program studi akuntansi. Oke, siap. Ini Nama saya Francisca Romana Eros, semester 4 program studi akuntansi juga. Oke, ini dua-duanya kebetulan akuntansi ya. Nah, ini kan kami lihat ini teman-teman sahabat Poljam ini ada di kampus. Kemarin kalau untuk jadwal sih kami tahu itu kan lagi libur semester nih. Nah, ini lagi kesibukannya apa nih seperti ini? Mungkin Kak Intannya nih. Kami lagi buat proposal PKM. PKM ya. Ya. Nah, PKM ini apa nih? Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Saya sendiri pun belum tahu nih apa nih itu PKM. Kepanjangan dari PKM ini apa nih? Jadi PKM itu program kreativitas mahasiswa. Jadi kita buat sesuatu yang belum dibuat sama orang lain, terus kita kembangkan. Jadi kita kirim ke pihak yang berkait gitu. Oke, siap. Ini program kreativitas mahasiswa ya. Nah, ini Intan sama Francisca ini apa namanya? Satu kelompok. Oh iya betul. Betul, satu kelompok. Ya. Nah, untuk program PKM ini biasanya satu kelompok itu berapa orang? Minimal 3 orang, 3 orang. maksimal 5 orang. 5 orang. Ini boleh gabung istilahnya dari ini kan kebetulan nih Intan sama Francisca ini satu jurusan nih, satu program studi. Nah, kalau untuk kelompok itu bisa dari prodi lain atau itu bisa boleh ya? Boleh dari prodi lain sih. Jadi dia tidak ditentukan prodi ini harus satu kelompok, prodi ini harus satu kelompok enggak. Jadi dari prodi ini bergabung sama prodi lain juga bisa. Oke, siap. Berarti Dan boleh juga beda semester. Adik maba, kakak tingkat. Tingkatnya gitu. Jadi nggak harus satu semester 3 orang, nggak harus satu semester satu prodi gitu. oke, berarti yang diutamakan di sini adalah kreativitas mahasiswanya seperti itu. Nah, ini kebetulan nih kalau boleh tahu, kebetulan ini kan lagi buat program untuk program kreativitas mahasiswa itu. Sekarang ini sudah sampai ke tahap mana nih, teman-teman yang di kelompok berapa nih? Kita kelompok 17 kalau nggak salah. 17. Nah, ini sudah sampai tahap mana? tinggal ini aja. Tinggal ACC kami. Sudah ACC, berarti proposal sudah naik proposal. Tinggal di ACC. Sudah di ACC. Oke. Nah, untuk tema yang diangkat untuk program kreativitas di kelompok 17 ini kira-kira apa nih? Kami temanya PKM GFT. GT apa? Ini Francisca. GFT itu seperti apa, karya tulis ilmiah gitu. Jadi dia itu beda dari yang lain. Dia cuman menerapkan ide-ide dari kami untuk yang lain nanti di pihak ini membuatnya gitu. Jadi kami tidak membuatnya, kami hanya kasih ide gitu. Ya, kalau GFT itu sendiri mungkin maksudnya kalau di prodi kayak mesin biasanya kan program kreativitasnya mungkin ya ada hubungan dengan mesin. Nah, kalau yang ini kira-kira seperti apa gitu? Karena tadi juga saya lihat di kantin itu ada teman-teman yang buat untuk keamanan masyarakat menggunakan teknologi seperti itu. Nah, kalau di kelompok ini kira-kira seperti apa gitu? Biar bisa dijelaskan agak rinci biar mudah dipahami seperti itu. Kalau kami ngambilnya itu pembuatan pupuk organik cair dari limbah ikan. Jadi manfaatnya itu tidak mencemari lingkungan lah kalau limbah-limbah ikan yang dibuang gitu kan. Jadi diambil buat jadi pupuk organik cair gitu. Berarti nanti
tim 17 ini buat seperti pemikirannya dulu, proposalnya, nanti idenya, nanti untuk aplikasinya itu ada lagi kelompok gitu. Berarti antara kelompok ini dan kelompok lain itu tetap ada sinergi atau kerjasama seperti itu ya. Ya benar-benar. Jadi sehingga terciptalah sebuah kreativitas mahasiswa tadi seperti itu. Nah ini kebetulan mau tahu juga nih, kalau seandainya ini kan semester 4 nih, semester 4 Intan sama Ansi, Francisca, itu kalau untuk PKM ini ada batasannya atau setiap ada kegiatannya itu boleh ikut seperti itu. Nah untuk program kegiatan PKM ini mungkin ada setiap bulan, setiap tahun, setiap minggu atau seperti apa nih? Mungkin teman-teman juga perlu tahu nanti. Dia kayaknya yang kami tahu setiap kami buat ini tuh dia 6 bulan sekali ya. Satu semester. Setiap semester. Satu semester. Oh berarti tidak dipengaruhi nih, teman-teman sudah semester 4 tidak boleh ikut lagi kayak gitu. Berarti Tidak membatasi kita udah semester berapa, tidak membatasi kalau itu mau dibuat apa enggak. Tapi kalau seandainya mereka yang kakak-kakak yang semester atas udah mau akhir, itu tidak dibatasi juga, mau ikut juga boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi kalau dari semester 1, 2, 3, 4 itu udah diwajibkan ikut sih. Oke sip. Ini kan terakhir mungkin ini. Kalau Francisca sama Intan ini sudah berapa kali ikut PKM? Kita 2 kali ya. 3 atau 2? 3 kali. Nah, ini manfaat mungkin yang didapat, hal positif yang didapat dari ikut kegiatan PKM seperti ini, mungkin dari Intan apa? Kalau dari saya sih tambah wawasan baru. Soalnya kan kalau buat proposal kan kayak cari-cari data-data baru, kita cari-cari informasi-informasi baru. Jadi dapat wawasan lebih sih menurut Intan gitu. Ya, kalau dari Francisca? Kalau dari saya sendiri sih kayaknya sama ya sama si Intan, dan juga tambahnya juga bisa lebih lancar buat aplikasi Word-nya, bisa lebih lancar ngetiknya, bisa lebih lancar pembuatan ini yang nggak tahu tadi jadi tahu gitu manfaatnya. Intinya dengan adanya kegiatan ini teman-teman itu dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dan dapat juga istilahnya teman dari prodi lain dan lain sebagainya, karena adanya kerjasama antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya seperti itu. Oke sip, terima kasih banyak. Ini mungkin karena Intan sama Francisca ini sudah semester 4 nih, mungkin untuk adik-adiknya yang baru masuk yang belum ikut, mungkin ada pesan ataupun ajakan yang positif lah supaya bisa mengikuti program-program seperti ini, mungkin seperti itu. Untuk pesan ke adik-adiknya yang baru masuk, mungkin sekarang kan sudah semester 2 nih, yang belum ikut mungkin bisa di-share, karena Intan sama Francisca kan sudah 3 kali ikut nih. Nah mungkin bisa di-share, ayo adik-adik seperti ini biar dapat ini dan ini seperti itu. Oke, jadi untuk adik-adik yang belum mengikuti program ini, jangan lalai, karena kita dari mengikuti program ini kita mendapat wawasan lebih luas lagi dan mendapat pengetahuan yang lebih, kurang lebih begitu sih. Kalau Intan? Sama aja. Sama aja. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga proposalnya ini tahapan ACC ya terakhir ya. Mudah-mudahan langsung di ACC nanti sesuai dengan tujuannya, pembuatan apa tadi? Pupuk organik cair. Nah, nanti memang hasil akhir ini outputnya dari program ini nanti akan diaplikasikan kemana? Ke masyarakat Ini atau ke masyarakat? Kami lebih tertuju ke masyarakat yang ada di Tanjung Jabung Timur di Kampung Laut. Timur. Itu dalam bentuk UMKM ataupun peternakan ataupun perikanan yang akan menerima program ini nanti. Ini kami kan dalam bentuk GFT kan, dalam bentuk ide kami. Jadi kami ngasih ke yang bagian pekerjanya, bagian ngolahnya, nanti diolah terus dikasih ke masyarakat yang ada di sana begitu. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, mudah-mudahan proposalnya berjalan dengan lancar, kegiatannya sukses terus untuk sahabat Poljam. Nanti sampai ketemu untuk kegiatan berikutnya. Oke, semoga sukses selalu. Sampai jumpa lagi. Oke, sip. Terima kasih. Itulah kegiatan teman-teman yang masa libur mahasiswa itu dia tidak berlibur pulang kampung, tapi mereka lebih memanfaatkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan positif seperti program PKM ini.
Mudah-mudahan nanti adik-adik kelas yang lain bisa ikuti seperti teman kakak-kakaknya ini. Oke, Poljam bisa. Samping saya nih kebetulan dulu juga sebagai dosen pembimbing PKM ini. Mungkin kita cari informasi sedikit nih. Halo Pak, mohon izin. Apa kabar Pak? Baik, Pak. Sehat. Dengan Pak siapa Pak? Ari Kurniawan, Pak Ari Kurniawan dari dosen Prodi Teknik Mesin. Teknik Mesin. Nah, kami tadi sudah ketemu nih Pak dengan mahasiswa-mahasiswa yang buat program-program PKM. Nah, saya sih Pak Ari ini pernah jadi ataupun bawa mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan seperti program PKM ini. Nah, mungkin bisa bagi pengalaman Pak, mungkin informasi dan lain sebagainya nih tentang kegiatan PKM, mungkin manfaatnya nanti bahkan sampai supaya memang program ini manfaatnya luar biasa seperti itu. Mungkin bisa disampaikan sedikit Pak. Ya, makasih Pak Badar. Program PKM ini setiap tahun Pak ya. Setiap tahun ada. Saya memang pernah membimbing di tahun 2019 ya, yang mana alhamdulillah mendapatkan pendanaan, yaitu berupa aplikasi Koku gitu. Jadi komunitas kuliner. Jadi sebuah aplikasi untuk menjembatani antara komunitas dan penjual kuliner di kaki lima gitu. Nah, menurut saya program ini ya sangat manfaat untuk mahasiswa. Selain mereka bisa meningkatkan soft skill, hard skillnya juga bisa terasa. Penggunaan IT membuat proposal gitu ya, yang nanti akan bisa membantu untuk mereka membuat laporan PKL mereka, proyek akhir mereka. Selain itu juga yang tadi sudah disampaikan mungkin sama mahasiswa, cara berinteraksi dengan teman-teman gitu ya, saling sharing, saling memberikan pendapat. Dan yang mana tema dari PKM ini juga banyak Pak, ada dari kewirausahaan, ada pengabdian kepada masyarakat, ada juga teknologi tepat guna gitu ya. Nah, sehingga bisa mengakomodir passion ataupun minat masing-masing mahasiswa. Nah, bonusnya ya kalau memang didanain, ya bonusnya mereka bisa mendapatkan dana untuk menjalankan apa yang mereka sudah buat gitu. Jadi sangat manfaat kalau kata saya Pak ya. Iya. Oke Pak, ini mungkin ada hal yang menarik mungkin saya tangkap dari penyampaian Pak Ari terkait program PKM ini, istilahnya ada pendanaan. Nah, mungkin ini juga yang akan jadi pertanyaan nih anak-anak yang belum ikut. Mungkin kan PKM ini buat sebuah karya seperti itu Pak. Biasanya kalau buat karya, buat produk itu kan pasti membutuhkan dana. Nah, tadi ada Pak Ari yang namanya pendanaan nih Pak. Nah, mungkin ini pendanaan ini dari anak-anak yang buat PKM itu sendiri atau memang ada pendanaan difasilitasi dari kampus ataupun dari pemerintah seperti itu Pak? Kalau yang sekarang PKM ini memang dari program pemerintah ya Pak ya, dari program kemahasiswaan ya kalau nggak salah. Jadi kalau saya nggak salah ingat juga antara 10 sampai 20 juta pendanaannya. Nah, ya harapannya dengan didanain tersebut, seandainya memang membuat kewirausahaan, jadi bisa ada usaha gitu, ada usaha jalan gitu ya. Dan kalau yang membuat sebuah karya, ya dia bisa menciptakan sebuah karya. Nah, karyanya ini juga yang kayak mungkin yang udah semester 4, semester 5, ini mungkin bisa sambil dikolaborasikan dengan proyek akhirnya. Sehingga dia pada saat membuat proyek akhir, ya dia udah didanain sendiri oleh pemerintah gitu. Jadi tidak mesti mengeluarkan dana sendiri. Mungkin itu Pak. Oke, berarti jadi untuk mungkin teman-teman sahabat Poljam khususnya yang masih di bawah, yang mungkin ada punya pertanyaan seperti itu, kira-kira nanti saya ikut buat alat seperti ini kan takut dana sendiri kan, mungkin ada yang masih terkendala ke dana. Nah, ini sudah dijawab sama Pak Ari karena kebetulan ini program ini memang biasanya program dari pemerintah. Nah, nanti teman-teman yang sudah punya keinginan atau niat tetapi dengan kendalanya biaya tadi, nggak usah takut lagi karena kita sudah dapat jawaban bahwasanya program ini nanti akan ada dananya. Yang penting proposalnya tembus ya Pak. Ya. Berarti semua mahasiswa ini belum tentu dapat pendanaan kecuali. Belum tentu Pak. Tapi kalau memang nanti dianggap
dari kampus ada yang potensi Pak, ya mungkin bisa jadi kampus akan memberikan dana gitu. Jadi kalau tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah gitu ya, ataupun nanti proposal ini kalau dinilai memang layak, proposal ini mereka bisa bawa untuk proyek akhir mereka nanti. Jadi sudah bisa jadi bahan untuk membuat laporan proyek akhirnya, sehingga tidak mesti mulai dari awal gitu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ari atas kegiatannya. Sukses selalu, sehat selalu Pak Ari. Mudah-mudahan juga sobat-sobat Perjam kita tadi selalu diberi kesuksesan ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Oke, terima kasih. Saya Badar Usman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa lagi di program berikutnya. Oke.